Maulina Oktaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Membongkar penyimpangan dan kesalahan fatal dalam buku keabsahan Nasab Alawi yang disusun oleh Tim Pengawal Persatuan Umat Ba'alawi beserta mukibinnya bersama Yai Nur Ihya. Saudara-saudara sekalian, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas berbagai penyimpangan dan kesalahan fatal dalam buku keabsahan Nasab Alawi. Buku ini mengandung lebih dari 300 kesalahan, baik yang ringan, sedang, maupun berat. Buku keabsahan Nasab Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis Tim Pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Namun, dalam kesempatan ini, saya akan membuktikan satu kesalahan fatal yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Silakan buka buku keabsahan Nasab Alawi, khususnya pada halaman 29. Di dalamnya terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Haddasana Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi menerima riwayat dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafah pada tahun 461 Hijriah. Tolong dibuka buku keabsahan Nasab Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya, Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafah, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini. Mari kita cermati secara kritis. Berdasarkan manuskrip asli dari keluarga Al-Ashqar, disebutkan bahwa Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazu wafat pada tahun 327 Hijriah di Baghdad. Manuskrip ini telah dikonfirmasi sebagai sumber autentik. Jika beliau telah wafat pada tahun 327 Hijriah, bagaimana mungkin beliau masih bisa menerima riwayat secara musyafahah, tatap muka langsung, pada tahun 461 Hijriah? Ini jelas merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan menunjukkan ketidaktelitian penulis buku ini. Lebih jauh lagi, kitab Al-Arbaun karya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang Sumatera Barat juga mengalami kesalahan dalam penulisan nama. Dalam kitab ini, terdapat kekeliruan dalam penulisan istilah ad-dalal, yang seharusnya merujuk pada profesi penunjuk alamat di Baghdad, tetapi ditulis sebagai alalal, yang justru berarti orang yang memiliki banyak alasan atau keluhan. Kesalahan ini kemungkinan berasal dari penyalinan yang dilakukan oleh Salim bin Jindan, yang wafat pada tahun 1969. Kemudian disampaikan kepada Dik Rumel Abbas, dan akhirnya dibukukan dalam keabsahan Nasab Alawi. Oleh karena itu, buku ini tidak memiliki kredibilitas ilmiah dan sebaiknya tidak dijadikan rujukan. Banyak kitab lain yang juga mengandung kesalahan, tetapi tidak sampai pada tingkat fatal seperti buku ini. Sebagai contoh, karya-karya dari komunitas intelektual Madura masih memiliki nilai akademik dan layak dikaji. Salah satu karya yang cukup baik adalah tulisan Kiai Min Utsman, yang hanya memiliki sekitar 1% kesalahan dan tidak bersifat fatal. Namun, dalam kasus keabsahan Nasab Alawi, kesalahan yang dilakukan sangat fatal dan menyesatkan. Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dari penulis serta para kiai yang memberikan kata pengantar dalam buku ini. Mereka harus menyadari bahwa kesalahan ini bisa menjadi dosa jariah yang terus mengalir sepanjang masa. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Dik Hanif Alatas, Dik Rumel Abbas, dan Dik Wafi, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini untuk segera bertobat dengan taubat nasuha. Jangan lagi menyesatkan umat dengan informasi yang tidak ilmiah. Terakhir, bagi masyarakat luas, hendaknya kita lebih kritis dalam menerima sebuah informasi, terutama yang berkaitan dengan sejarah, nasab, dan keilmuan agama.
Jangan sampai kita tertipu oleh narasi yang dibuat tanpa landasan yang kuat. Semoga kita semua diberikan hidayah dan selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bisyawab.